Setelah teror kepala babi, kantor redaksi Tempo kembali dikirimi kardus berisi 6 bangkai tikus pada Sabtu 22 Maret 2025. Rentetan teror ini tentunya menjadi sinyal bahaya, bukan cuma kepada Tempo, tapi juga kebebasan pers dan berekspresi di tanah air. Teror ini seakan mengulang peristiwa kelam pembungkaman kebebasan berpendapat di era Orde Baru. Seperti apa gambarannya? Kala itu, pembungkaman kebebasan berpendapat kerap dilakukan pemerintah. Terlebih saat maraknya pemberitaan yang mengkritik praktik-praktik kekuasaan yang merugikan masyarakat. Sejumlah peristiwa teror, intimidasi, hingga pembunuhan terhadap wartawan pun tercatat pernah terjadi di masa ini. Di era 1980-an misalnya, teror hinggap di Harian Suara Indonesia. Kala itu ada serangkaian penembakan misterius di berbagai tempat yang sebagian besar korbannya adalah para residivis, preman, penjahat, atau anggota geng. Ketika itu Presiden Soeharto mengungkapkan penembakan misterius merupakan bagian dari shock terapi bagi para penjahat atau sejenisnya. Secara resmi, Soeharto mengakui dirinya berinisiatif mendorong penembakan para preman. Sejumlah kalangan dari kelompok sipil, aktivis hak asasi manusia, rohaniawan termasuk media menentang tindakan itu. Suara Indonesia yang saat itu dikenal kritis pun diteror. Kantor redaksi Suara Indonesia dikirimi paket berisi potongan kepala manusia. Tak berhenti sampai di situ, pada tanggal 11 Oktober 1987, kantor harian Sinar Harapan di Jakarta diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Para penyerang menggunakan batu, botol, dan senjata tajam untuk menghancurkan kantor harian tersebut. Penyerangan itu menyebabkan kerusakan parah pada kantor harian Sinar Harapan. Beberapa karyawan juga terluka dalam peristiwa itu. Tak hanya teror, ada juga kasus kematian wartawan Bernas Muhammad Syafruddin atau Udin di daerah istimewa Yogyakarta pada 1996. Para wartawan dan aktivis di Yogyakarta menemukan indikasi adanya kaitan antara beberapa tulisan kritis Udin di Bernas tentang Bupati Bantul dengan penganiayaan yang menyebabkan kematiannya. Bupati Bantul Kolonel ART Sri Roso Sudarmo yang menjabat saat itu merupakan kerabat keluarga Cendana. Sejumlah berita terkait Bupati Bantul yang ditulis Udin antara lain mengenai urusan tanah, kampanye Golkar terselubung, dugaan suap, penyelewengan dana Impres Desa Tertinggal atau IDT, rencana pembangunan megaproyek Parangtritis, dan upeti sebesar 1 miliar rupiah kepada Yayasan Darmais. Sejumlah upaya hukum dan advokasi terus dilakukan, termasuk memberikan data-data hasil investigasi tim wartawan kepada polisi. Namun, kasus pembunuhan wartawan Udin dibiarkan menjadi misteri bahkan hingga saat ini. Tak hanya teror dan pembunuhan, upaya pembungkaman pers di era Orde Baru juga dilakukan secara terang-terangan oleh pemerintah. Salah satunya dengan melakukan pemberedelan terhadap media yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Pemerintah Orde Baru sempat merumuskan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 yang diharapkan membawa kebebasan pers. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pers pada era Orde Baru semakin terkekang. Pada 1967, pemerintah membentuk Dewan Pers yang diketuai Menteri Penerangan. Salah satu tugas utamanya menerbitkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP yang kemudian menjadi alat pemerintah untuk mengendalikan media massa. Pada 1974 terjadi peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974 yang berujung dengan pemberedelan 14 media massa karena memberitakan peristiwa tersebut. Pada 1978, harian Kompas sempat ditutup selama 2 pekan karena memberitakan isu aksi mahasiswa menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden. Tak berhenti sampai di situ, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pers yang turut mengatur SIUPP. Kali ini SIUPP dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Apabila perusahaan pers tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah atau malah mengkritik kebijakan pemerintah, maka SIUPP-nya akan dicabut atau dibredel oleh Departemen Penerangan. Ada 11 media massa yang dicabut SIUPP-nya selama pemberlakuan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982. Salah satunya Tempo karena meliput kerusuhan di masa pemilu. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pembungkaman pers melalui teror tentu telah mencederai semangat reformasi di Indonesia. Tanpa pers yang independen dan bebas, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif akan terganggu. Hal ini dapat berdampak pada melemahnya kontrol sosial, meningkatnya ketidaktransparan, dan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Akankah kita kembali ke masa lalu?